Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali kita masih bertemu pada minggu hari ini. Kita mau beribadah bersama nih. Nah, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Pasti dipenuhi dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lausu mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Devil atas doanya. Nah, ibadah pada pagi hari ini akan disambut meriah oleh teman-teman Lausu. Nah, kita sama-sama yuk. Hai. Hai Lausha, hai teman-teman semua. Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Dengan semangat, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan ikutin gerakan yang asli ya. Teman-teman, bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Bahkan setiap hari juga adalah harinya Tuhan. Jadi setiap hari kita harus memuliakan Tuhan dalam setiap tindakan kita, bukan hanya pas hari Minggu saja ya teman-teman. Nah, untuk lagu selanjutnya akan dipimpin sama salah satu teman kita juga nih. Hai teman-teman semuanya. Teman-teman, di sini ada yang pernah tahu gak berapa tingginya langit atau seberapa dalam si laut itu atau berapa luas dari samudra? Nah, pasti luasnya tak terhingga kan teman-teman? Begitu juga kasih Tuhan Yesus untuk kita tidak dapat diukur dengan apapun. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus manis dan
Tuhan pada kita anak-anaknya sangat besar dan tidak dapat diukur oleh apapun. Benar kan teman-teman? Iya benar Ale, kasih Tuhan sangat besar, lebih tinggi langit, sedalam lautan dan luas samudra. Karena itu kita bagi anak-anak Tuhan harus mencerminkan kasih Tuhan. Harus jadi anak-anak Tuhan yang baik. Dengar-dengarkan sama orang tua yang tentunya taat perintah Tuhan. Yuk teman-teman, kita nyanyikan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itu tandanya anak yang manis, nanti masuk surga dengan mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itu tandanya anak yang manis, nanti masuk surga dengan mahkota. Sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Akhirnya anak yang manis, nanti masuk surga dengan mahkota. Sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Akhirnya anak yang manis, nanti masuk surga dengan mahkota. Masuk surga dengan mahkota. Jadi ternyata begitu ya caranya supaya kita bisa jadi anak Tuhan yang manis. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus selalu dengar-dengaran sama orang tua kita dan taat perintah Tuhan. See you next time teman-teman. Wah, seru sekali ya memuji dan menyembah Tuhan itu sangat dengan semangat. Nah, ingat ya, supaya kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, kita harus taat dan mau dengar-dengaran sama papa mama nih. Nah, adik-adik di rumah, ada yang masih gak mau dengar-dengaran papa dan mama? Misalnya kalau disuruh mandi, ayo mandi gitu, terus jawabannya nanti dulu gitu. Ayo, siapa yang kayak gitu? Nah, sekarang sikapnya harus dirubah ya. Kalau papa mama suruh, harus anak-anak lakukan. Nah, betul sekali. Oke anak-anak, sekarang kita mau duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause. See you next time. Bye-bye, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di sekolah minggu. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita datang kepada Tuhan. Ikuti Lause berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong supaya kami semua dapat mendengar dan mengerti. Terlebih lagi kami akan melakukan apa yang Tuhan minta kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami semua berdoa dan berterima kasih. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita sama-sama bermain terlebih dahulu. Semua ikuti Lause, kita sambut kedatangan Mama Dan. Walking, walking, walking,
Gimana anak-anak? Kalian senang bermain bersama dengan Mama Dak? Lausa ikut senang. Nah, tadi anak-anak, Mama Dak meminta kalian untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat, untuk melakukan banyak hal. Tapi Mama Dak juga meminta kalian untuk stop. Mengapa Mama Dak meminta kalian untuk stop? Stop artinya istirahat. Kalian tidak boleh berjalan, kalian tidak boleh berlari, kalian tidak boleh bergerak. Stop artinya istirahat. Nah, anak-anak, dalam hidup kita sehari-hari, kita juga melakukan banyak hal. Kita bermain, kita belajar, kita melakukan banyak hal. Tapi ada saatnya juga di mana kita harus stop untuk beristirahat. Di hari Minggu ini, saat ini, kalian stop dulu. Berhenti bergerak, berhenti bermain, berhenti bekerja. Ini adalah saat di mana kalian beristirahat dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kalian akan disegarkan. Kalian akan mendapatkan semangat yang baru. Kalian akan mendapatkan petunjuk bagaimana melanjutkan hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, sekarang waktunya kalian untuk stop. Tidak bermain, tidak melakukan yang lainnya, tetapi fokus mendengarkan firman Tuhan. Mengerti? Kita semua mengerti. Kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita fokus mendengarkan suara Tuhan. Lause hari ini akan menceritakan satu bagian dari Alkitab yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama-sama. Yuk semua dengarkan firman Tuhan berikut ini. Hari ini Lause akan bercerita mengenai seorang pengikut Kristus yang bernama Filipus. Filipus adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan kisahnya. Kisah ini Lause akan ambil dari Alkitab. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 40. Filipus dan sida-sida dari tanah Ethiopia. Lause akan membacakan kisah Alkitab tersebut dan menceritakannya untuk kita semua. Kalian dengarkan baik-baik ya kisah berikut ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Malaikat itu adalah utusan Allah. Dia membawa pesan dari Allah. Filipus ketika mendengar pesan dari Allah, dia langsung mendengarkan dan melakukannya. Filipus taat. Dia mendengar pesan Allah dan dia melakukan apa perintah Allah itu. Filipus taat. Dia bergegas menuju jalan yang diminta itu. Jalan itu sunyi, tapi Filipus terus berjalan di jalan tersebut. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ada siapa? Filipus bertemu dengan siapa? Ya, Filipus bertemu dengan seorang pejabat dari negeri Ethiopia. Dia adalah seorang sida-sida. Sida-sida itu sedang membaca kitab dari Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Apakah Filipus mau melakukannya? Apakah dia melakukan pesan Allah? Apakah dia mendengar suara Allah? Ya, Filipus mendengar pesan Allah dan dia melakukannya. Dia mendekati kereta milik sida-sida itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Anak-anak, waktu itu Filipus melihat sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan dia bertanya, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa isinya?" Tuan itu menjawab, "Aku tidak mengerti karena tidak ada yang membimbing aku." Kalian mau tahu apa isi yang dibaca oleh sida-sida itu? Lalu saya akan bacakan buat kita semua. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya?" Sida-sida itu tidak mengerti apa maksud kata-kata itu. Dia meminta Filipus untuk menjelaskannya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus bercerita bahwa Yesus mengasihinya. Yesus mati menanggung hukuman dosa supaya orang-orang dapat beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang percaya bisa beroleh hidup yang kekal. Dia dihukum walaupun dia tidak berdosa, karena dia adalah juru selamat kita semua. Dia mengasihi kita, dia mau mati menanggung hukuman di kita semua. Apakah ceritanya berhenti hanya sampai di situ? Oh, tidak. Mereka melanjutkan perjalanannya dengan kereta. Pada waktu itu, mereka melihat ada air. Kemudian, sida-sida itu bertanya kepada Filipus, "Bolehkah aku dibaptis?" Jawab Filipus, "Kalau Tuan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus, maka Tuan boleh dibaptis. Tuan bisa dibaptis, aku akan membaptis." Nah, sida-sida itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia itu. Wah, hari itu ada satu orang yang percaya kepada Tuhan. Satu orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Filipus sangat senang. Sida-sida itu juga senang karena dia sekarang adalah pengikut Kristus. Dan tentunya Tuhan Yesus, dia
dia juga amat senang ketika ada satu orang yang boleh percaya kepadanya. Satu orang yang menerima dia sebagai juru selamat. Satu orang yang menerima dia di dalam hati sebagai juru selamatnya. Semua senang. Tuhan Yesus senang melihat Filipus. Dia taat melakukan perintahnya, menceritakan Injil, firman Tuhan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Filipus adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia mendengar perintah Tuhan dan dia melakukannya. Sekali lagi, Filipus mendengar perintah Tuhan dan dia melakukannya. Kita juga mau belajar dari Filipus. Mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Anak-anak, Filipus mengingat pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberi pesan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Filipus mendengar perintah Tuhan dan dia melakukannya. Hari itu Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Dia mendengar suara Tuhan dan dia melakukannya. Tuhan meminta agar Filipus memberitakan Injil dan Filipus melakukannya. Dia menceritakan Injil, dia menceritakan firman Tuhan, dia mengenalkan Tuhan Yesus kepada bapak dari Ethiopia itu, kepada sida-sida dari Ethiopia itu. Wah, kita juga mau seperti itu, mendengar suara Tuhan dan melakukannya, mendengar perintah Tuhan dan mentaatinya. Dari kisah Filipus hari ini kita belajar bahwa Filipus mendengar suara Tuhan dan dia melakukannya. Apa perintah Tuhan kepada Filipus? Beritakan Injil kepada orang lain, kepada seluruh umat. Dan Filipus melakukannya. Dia mendengar suara Tuhan dan dia memberitakan Injil itu kepada orang lain. Hari ini kalian juga mendengar suara Tuhan. Dia meminta kita semua untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Ingat anak-anak, dengarkan suara Tuhan dan beritakan Injil itu kepada orang lain. Lause, bagaimana cara memberitakan Injil? Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain dengan cara apa? Siapa yang mau mencoba menjawab? Boleh angkat tangan. Kalian boleh mencoba menjawab. Bagaimana ya caranya aku menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Ya, siapa yang mau menjawab? Apa? Benar, kalian bisa misalnya ajak emak engkong ke gereja. Kalian bisa ajak teman-teman ke gereja. Kalian bisa tuliskan satu ayat Alkitab, berikan kepada temanmu supaya dia juga bisa tahu ayat-ayat Alkitab. Itu salah satu cara kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan kita juga bisa mendoakan mereka. Lause, aku punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya begini, Lause. Waktu itu
Filipus mendengar suara Tuhan dari malaikat. Dia mendengar malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan, lalu Filipus melakukannya. Kalau aku mendengar suara Tuhan dari mana, Lause? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Kita bisa mendengar suara Tuhan dari Alkitab. Tuhan telah meminta orang-orang yang dipilihnya untuk menulis suaranya di dalam Alkitab ini. Alkitab ini berisi tentang suara Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan, tentang janji Tuhan, tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua. Nah, karena itu anak-anak terus baca Alkitab tiap hari. Karena dengan membaca Alkitab, kalian dan Lause bisa mendengar suara Tuhan. Dengan mengetahui apa yang Tuhan minta, maka kita bisa melakukannya. Dan setiap minggu, Lause juga menceritakan apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Lause menolong supaya kalian mengerti, supaya bisa mengerti apa yang Tuhan ingin anak-anak lakukan. Lause taunya dari mana? Lause taunya juga dari belajar firman Tuhan. Lause sampaikan kepada anak-anak dan anak-anak melakukannya. Karena itu, terus baca firman Tuhan ya, dan terus lakukan apa yang Tuhan ingin anak-anak lakukan. Hari ini Tuhan ingin anak-anak melakukan apa? Tuhan ingin anak-anak terus giat membaca firman Tuhan supaya tahu apa suara Tuhan dan melakukannya. Hari ini Lause mau mengajak kita menghafalkan satu ayat. Terambil dari Yohanes 6 ayat 68b. Yohanes 6 ayat 68b. Bunyinya demikian. Perkataanmu adalah Tuhan, adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saatnya untuk aktivitas. Judul aktivitas kita hari ini adalah dengarkan atau beritakan. Tuhan meminta kita untuk mendengarkan suaranya. Gak terus main-main, gak terus sibuk beraktivitas. Tapi ada saatnya kita berhenti. Mendengarkan suara Tuhan dulu. Membaca firman Tuhan dulu. Gak terus bermain-main dan melakukan aktivitas. Ada juga saat di mana kita diminta untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Apabila kalian menemukan gambar yang menceritakan bahwa, oh, ini waktunya aku untuk berhenti. Aku waktunya membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Beri tanda dengan warna merah. Namun, jika kalian melihat gambar yang menceritakan bahwa aku diminta untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, maka beri tanda hijau. Kalian bisa loh menceritakan kasih Tuhan dengan menuliskan kisah tentang hidup Yesus. Bahwa Yesus hidup dan dia mengasihi kita. Dan kita berikan kertasnya ini kepada orang lain. Itu juga salah satu cara untuk memberitakan firman Tuhan. Coba lihat yang lain. Ini gambar apa? Ya, gambar kita anak-anak sedang mendengarkan firman Tuhan dari Lause. Berarti
Warna merah atau hijau? Yang ini gambar apa? Oh, gambar seorang anak yang sedang menelpon temannya. Mungkin dia mengajak temannya ke gereja. Jadi, merah atau hijau ya? Kalau memberitakan firman Tuhan memakai warna hijau. Yang ini apa? Coba kalian pikir ya, 2 contoh berikutnya. Selamat mengerjakan. Ingat, terus dengarkan firman Tuhan dan beritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. God bless you. Terus baca firman Tuhan ya. Dan beritakan Injil itu kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri cerita hari ini. Kita kembali berdoa kepada Tuhan. Mohon pertolongan dari Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, ikutilah usah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau terus belajar firman Tuhan. Kami mau terus mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya. Hari ini Engkau memberi pesan supaya kami terus mendengar firman Tuhan dan memberitakan Injil kepada orang lain. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau agar banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Demikianlah ibadah kita hari ini. Rasul berharap anak-anak di rumah semangat ketika mendengarkan firman Tuhan, mengingat, menyimpan di dalam hati, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan bersyukur ya, hari ini bisa bersama-sama beribadah. Dan kiranya ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan kita. Masa sekarang ajak anak-anak untuk boleh berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan sebuah lagu To God Be The Glory. Segala pujian, segala ibadah kita hari ini biarlah menjadi kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. To God Be The Glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life.
is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, oh, through the ice and snow to the vast unknown, everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show